Pembalap Red Bull Sergio Perez mengalahkan pembalap Ferrari Charles Leclerc di Grand Prix Formula 1 Singapura 2022 yang penuh aksi. Balapan sempat ditunda selama 1 jam dan 5 menit karena hujan deras yang turun menjelang waktu mulai pukul 8 malam waktu setempat. Balapan yang chaos ini menghasilkan 3 kali situasi virtual safety car juga pasti terjadi di balapan basah kekering. Di awal balapan, Leclerc dan Perez membuat reaksi start yang sama kuat dari barisan terdepan, tetapi mobil Red Bull mempunyai akselerasi yang lebih baik dan Perez melesat menjauh melewati Ferrari untuk merebut keunggulan dengan nyaman di tikungan pertama. Tepat di belakang, Carlos Sainz dan Lewis Hamilton berjalan berdampingan melalui tikungan pertama, dan melakukan kontak ringan tepat di tikungan selanjutnya, yang membuat Mercedes melebar dan turun ke urutan ketiga. Insiden tersebut langsung ditinjau oleh stewards dan dianggap hanya insiden balapan biasa. Hal yang sama terjadi pada Max Verstappen yang memotong tikungan pertama setelah dia melewati garis balapan saat mobilnya hampir masuk ke mode anti-stall dan dia jatuh dari urutan ke-8 ke urutan ke-12. Di depan, Perez berlari menjauh dari Leclerc tetapi hanya sekitar 1 detik selama fase pertama balapan, dengan Sainz dan Hamilton mengeluh tentang ban internya ke tim mereka yang gripnya menurun sangat cepat. Perez mencatat serangkaian lap tercepat tetapi hanya bisa memimpin 1,4 detik di depan Leclerc yang akhirnya memangkas jarak mencapai 0,8 detik di belakang Perez pada akhir lap 8 dari 61. Tapi balapan sempat dinetralisir oleh periode safety car, memperpanjang rentetan setiap balapan Singapura yang menampilkan intervensi safety car. Pemanggilan safety car dipicu oleh pembalap tim Alfa Romeo, Zhou Guanyu, yang harus dievakuasi dari jalan runoff tikungan kelima, tempat mobilnya parkir setelah Nicolas Latifi menyenggol ban kanan depannya dan mengirimnya ke dinding. Ini mematahkan roda kanan depan Zhou dan menempatkannya di tempat, sementara Latifi kembali ke pit, di mana dia juga DNF. Perlombaan dilanjutkan pada awal lap 11 dengan tidak ada pemimpin yang memilih untuk masuk pit track seperti yang terjadi antara latihan bebas ketiga dan kualifikasi membutuhkan waktu lama untuk mengering, karenanya Perez dan Leclerc mencatat waktu tercepat 2 menitan. Perez memulai restart dan segera mengembalikan jarak 1 detiknya dengan Leclerc, yang juga dengan cepat menjauhkan jarak dengan Sainz dan Hamilton. Mereka bertukar lap tercepat sebelum Perez mulai menjauh, dengan keunggulannya mencapai 1,7 detik pada lap 15 dan jarak seperempat, di mana semua pemimpin balapan mulai diperingatkan oleh tim mereka untuk mendinginkan ban basah inter mereka di sisa lintasan basah. Mereka masih jauh dari titik pergantian ban kering. Para pemimpin balapan mencatatkan waktu 1 menit 58 detik sebelum lap 20, di mana keunggulan Perez menjadi lebih dari 2 detik untuk pertama kalinya. Ketika Leclerc baru saja mulai meluncur dengan cepat lebih jauh dari belakang, balapan dihentikan lagi dengan penerapan virtual safety car pada lap 21 ketika Fernando Alonso berhenti di tikungan 10. Balapan ke-350 Alonso berakhir dengan masalah mesin Renault-nya. VSC berlangsung hanya 2 putaran, dengan keunggulan Perez atas Leclerc dilanjutkan dengan jarak 2,5 detik tetapi setelah hanya 3 putaran lebih lanjut. Dari aktivasi VSC kedua lanjutan dimulai ketika Alex Albon menabrak kebelokan 8 penghalang dan menjatuhkan sayap depannya. Dia mundur dan melaju kembali ke pit untuk menyudahi mobil Williams lainnya, dengan VSC berakhir pada putaran 27 tetapi diaktifkan lagi pada lap 28 karena Alpine milik Esteban Ocon juga telah pensiun karena masalah mesin. Pembalap Prancis itu berakhir dengan ledakan besar di atas trek dekat tikungan 13. Verstappen berada di belakang Norris tetapi tampaknya tidak akan menyalip sebelum Albon dan Ocon menyebabkan VSC. Memasuki pertengahan balapan, Russell akhirnya mencatat waktu tercepat menggunakan ban kering slicknya, meskipun jauh tertinggal dari belakang. Hal ini memicu gelombang mobil untuk masuk ke pit mengganti ban kering, tapi dengan Tsunoda di antara yang pertama melakukannya kesalahan karena trek masih terdapat banyak genangan air. Sunda memacu mobil Nua terlalu keras pada putaran kedua di atas ban keringnya dan menabrak pembatas tikungan 10, memicu safety car lagi.
Perez dan Leclerc sudah lebih dulu masuk pit, Ferrari melakukannya lebih dulu di putaran ke-34 sebelum balapan dinetralkan lagi di lap 36 sehingga mobil Tsunoda yang rusak bisa dievakuasi. Sainz, Hamilton dan Verstappen telah melakukan hal yang sama, dengan Mercedes memasang sayap depan baru, sementara Norris tidak ikut masuk ke pit. Dia masuk di bawah safety car, yang mempertahankan keunggulannya atas Verstappen dan mereka menjadi pusat perhatian di lap 40 restart saat Perez dan Leclerc dengan mudah mengembalikan keunggulan mereka atas Sainz. Pada lap restart, Verstappen segera bergerak untuk melewati Norris setelah tikungan 6 membelokkan zona akselerasi panjang pertama trek setelah tikungan di mana Zhou dan Latifi telah bentrok begitu lama sebelumnya. Tapi mobilnya tidak terkendali dan juara dunia musim lalu itu mengunci kedua roda depannya, merusak ban mediumnya dengan parah. Verstappen masuk pit di akhir lap dan jatuh ke urutan 13. Dengan aksi di depan semakin memanas saat Leclerc memacu ban keringnya ke suhu yang lebih baik daripada Perez. Dia menempatkan pembalap Meksiko itu di bawah tekanan berat selama hampir 10 lap. Dengan sekarang jelas balapan akan berakhir pada batas waktu 2 jam dan tidak pergi jarak yang dijadwalkan. Perez melaporkan masalah drivability mesin saat pengereman dan saat berakselerasi keluar dari tikungan, yang menambah upayanya untuk melepaskan diri dari perhatian Leclerc yang hilang. Ini menjadi lebih sulit ketika DRS akhirnya diaktifkan pada lap 43 dan di sini pengejaran mendebarkan Leclerc dimulai. Berkali-kali dia berpura-pura masuk ke dalam garis balap Perez di setiap tikungan utama di sekitar trek Marina Bay di tikungan 15 pada lap 45. Dua kali berikutnya di sana, Perez juga melakukan lock-up besar, tetapi dia menyerap tekanan dengan baik. Leclerc memperkecil jarak menjadi 0,4 detik di akhir lap 47, tetapi harus mengalami oversteer slide besar-besaran di tikungan 16 berarti dia kehilangan momentum kritis dan keluar dari jangkauan DRS, dia tidak bisa mengejar Perez kembali setelah itu, di lap 52 tikungan 16 yang hampir berakhir. Akhirnya menghentikan pengejarannya ke Perez. Perez meraih kemenangan di Grand Prix Singapura dengan 7,5 detik dari jarak akhir 59 lap, dengan Ferrari memberitahu Leclerc setelah dia melewati garis kedua bahwa Perez bisa menghadapi sepasang penalti 5 detik jika terbukti bersalah dalam penyidikan. Sainz mengambil posisi ketiga yang jauh karena tidak pernah memiliki kecepatan rekan setimnya di titik manapun, dengan Norris juga di urutan keempat setelah Verstappen melakukan kesalahan. Dilanjut oleh Daniel Ricciardo di belakangnya. Stroll memulangkan Aston Martin di depan Verstappen yang telah melakukan dengan ban soft, naik kembali ke poin di lap terakhir. Sepertinya dia akan tetap berada di urutan ke-9 untuk finish karena dia tertahan lagi, kali ini di belakang Hamilton sebelum juara dunia 7 kali itu melakukan kesalahan lagi. Berbeda dengan kemarahannya setelah kesalahan kualifikasi, Verstappen tampak relatif optimis selama wawancara media pasca balapan, tersenyum dan kadang-kadang sedikit tertawa ketika dia membahas betapa buruknya balapannya di Singapura. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Racing Line Indonesia. Like video dari kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.